Dan luka ini harus bisa disembuhkan. Hanya itu saja. Terima kasih, saya kembalikan Ari. Baik, terima kasih. Dan luka ini harus bisa disembuhkan. Ya, nanti kita kembalikan kepada pihak-pihak yang terkait, yang berkaitan langsung dengan peristiwa ini, termasuk juga mungkin kita semua yang berpartisipasi di dalam forum dialog interaktif ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya beri kesempatan satu kali lagi sebelum saya akhiri dialog interaktif kita pada malam hari ini. Saya beri kesempatan kepada Pak John Tubahelan. Setelah Pak John Tubahelan, lalu saya beri kesempatan kepada ketiga narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Pak John, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya baik, terima kasih untuk Pak Rudi sebagai moderator dalam dialog malam ini. Juga saya sampaikan salam hormat bagi semua peserta, para narasumber, Pak Saiman, dan juga yang lain-lain. Saya pikir berbicara tentang masalah rekaman dari Ketua DPRD Kota Kupang, kalau dilihat dari segi bahasa dan dari segi hukum pidana, saya tidak punya keahlian. Maka saya tidak bisa mengomentari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Tapi dengan diskusi ini justru saya mendapatkan cukup ilmu dari segi bahasa dan dari segi hukum pidana. Saya ingin berpendapat begini. Kita melihat persoalan rekaman singkat dari Ketua DPRD ini tidak berdiri sendiri. Tetapi saya agak mundur ke belakang, mulai dari adanya mosi tidak percaya dari anggota DPRD Kota Kupang berjumlah 21 orang, kemudian berkembang menjadi 23 orang kepada Ketua DPRD Kota Kupang. Ada beberapa poin, kalau tidak salah sekitar 7 atau 8 poin yang menjadi isi dari mosi tidak percaya. Ini sudah terjadi sekitar bulan April atau awal Mei, tapi tidak ada penyelesaian. Lalu persoalan ini berdampak pada pembahasan LKPJ Wali Kota Kupang tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan sehingga demi hukum LKPJ itu diterima. Ini yang kemudian rakyat marah begitu. Lalu mendorong terjadinya demonstrasi dari aktivis, dari pemerhati demokrasi dan lain sebagainya. Lalu dari demonstrasi kemudian ada tuduhan-tuduhan bahwa demonstrasi itu dipelopori oleh anggota DPRD dari Flores beragama Katolik mau menjatuhkan Ketua DPRD dari Rote beragama Protestan, sehingga kemudian masalah ini terbawa ke ranah juga politik dan ranah hukum, yaitu pidana. Ranah politiknya lapor ke BK, Badan Kehormatan DPRD Kota Kupang, dan ke ranah hukum pidana yaitu melaporkan ke polisi. Artinya bahwa kalau kasus ini sudah dibawa ke ranah politik dan ranah pidana, maka tinggal Badan Kehormatan bekerja menyelidiki, menyelesaikan masalah ini. Sanksinya sanksi politis. Di sana ada sanksi yang ringan, itu teguran, sanksi yang berat, itu pemberhentian. Kalau di kepolisian, tentu kalau pidana ya sanksinya hukuman pidana.
ya, hukuman pidana, ya, kurungan, ya. Jadi persoalan ini bukan hanya persoalan hukum murni, tetapi ya persoalan hukum dan politik. Dan saya sebagai pengamat, sebagai akademisi, saya tahu bahwa kalau masalah hukum dicampur adukan dengan politik, itu memang penyelesaiannya sangat ribet, ya. Seperti kemarin ada kasus pemilihan Bupati Saburejua. Saya yakin bahwa kasus itu kalau tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi sampai sekarang belum selesai. Tetapi karena dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan putusannya final mengikat, ya mau dan tidak mau, PSU pemungutan suara ulang tanggal 7 Juli nanti, ya. Itu ada masalah politik, ada masalah hukum. Ya, kalau perjuangan dari 21 anggota DPRD kemudian menjadi 23 anggota DPRD, tentu itu persoalan politik semata. Tetapi mungkin saja, ya, ini kita bicara politik, perjuangan politik untuk menjegal, untuk menjatuhkan ketua DPRD tidak berhasil, maka kemudian ya mereka menempuh jalur hukum. Ya, ini hanya dugaan, ya, hanya dugaan. Tapi saya biasa mengamati seperti itu. Kalau politik semata tidak bisa menjatuhkan, mereka tempuh jalur hukum. Dan jalur hukum kan sudah ada putusan pidana, mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ya akhirnya masalah politik juga terselesaikan, yaitu adanya pejabat yang gugur di sana, ya. Jadi sebenarnya begini, kalau persoalan LKPJ emosi tidak percaya itu bisa diselesaikan, maka hal ini tidak terjadi. Tetapi karena jalan buntu, ya, sistem hukum, sistem politik di Indonesia itu kan menganut presidensial yang tidak mengenal mosi tidak percaya. Sebenarnya mosi itu dari sejarahnya kan ada pada sistem parlementer. Maka di situ terjadi kebuntuan. Maka mereka menempuh jalur lain, dan saya menilai bahwa Pak Ketua DPRD ini sudah terjebak. Ya, saya menilai begitu. Sudah terjebak, dan sekarang masuk ke masalah hukum. Maka siap bertanggung jawab secara hukum. Di akhir dari ya, pendapat saya ingin katakan begini, ya, di era reformasi saya mengamati ya banyak kalangan pejabat, kalangan elit itu sering berbicara yang tidak memberikan contoh atau teladan kepada rakyat yang seharusnya belajar berdemokrasi, belajar berpolitik kepada para elit, ya. Saya pikir kita semua masih belum hilang dari ingatan kasus Bupati Alor yang marah-marah pejabat dari pusat, maki Menteri Sosial, sampai DPP PDIP menarik dukungan soal beliau menjadi bupati. Dan ada kasus lain, bupati marah-marah gubernur, wali kota marah gubernur, wakil bupati marah bupati, dan masih banyak kasus yang lain. Jadi mungkin kita reformasi tahun 1998 itu tidak terkendali kebablasan, sehingga akhirnya orang bebas berbicara tanpa memperhatikan etika dan lain sebagainya. Saya pikir itu saja, ya, pendapat saya tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh pembicara tadi. Hanya saya harapkan supaya masalah ini diselesaikan dengan damai, karena kita menganut negara hukum Pancasila. Kita baru rayakan hari kelahiran Pancasila 1 Juni, baru 3 hari yang lalu. Ya, kalau Pancasila itu mengajarkan adanya keharmonisan hubungan, ya, harmonisan hubungan antar lembaga, antara pemerintah, antara pejabat, dan juga keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sehingga ya masalah ini bisa diselesaikan dengan, ya, tadi Pak Indra sudah sampaikan bahwa masalah pidana ini tidak berarti bahwa ujungnya harus di penjara, tetapi bisa juga kemudian polisi menjadi mediator dan bisa diselesaikan secara damai. Kita harapkan demikian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Pak Rudi. Ya. Baik, terima kasih Pak
John, Pak John ternyata tidak mau masuk pada ranah yang sesungguhnya bukan keahlian beliau. Untuk diketahui Pak John ini juga salah satu pakar hukum tata negara. Di malam ini kita bicara tentang pidana ya, jadi Pak John tidak mau masuk dalam ranah pidana ataupun juga dari aspek yang berbeda dari keilmuannya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca juga pendapat partisan di dalam chatroom ini. Lagi dari Flow NTT ingin menyampaikan pendapat. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan Ketua DPRD Kota Kupang tidak terlepas dari persoalan sebelumnya. Jadi melihat ini menurut saya harus komprehensif. Kedua, soal rekaman voice note yang beredar apakah diedit atau tidak, bagi saya ini soal pembuktian dan ada pada ranah kepolisian di mana laporan yang dilakukan justru juga sebagai upaya pencarian sehingga tidak menjadi bola liar. Ketiga, laporan yang dilakukan menurut saya juga sebagai upaya menjaga keharmonisan di kota ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta dialog interaktif di Senitawan Channel pada malam hari ini yang kami hormati dan kami kasihi. Berbagai macam pendapat sudah kita amati, kita dengar sendiri dari para ahli, para pakar, baik hukum maupun juga dari aspek budaya, aspek bahasa. Kita akan membuat kesimpulan secara sendiri-sendiri. Kami juga tidak punya domain untuk membuat kesimpulan dari diskusi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri semua ini, saya minta closing statement dari 3 narasumber. Saya beri pertama, dan juga saya minta para narasumber bisa mengelaborasi sendiri berbagai dinamika yang muncul di dalam percakapan, dalam dialog kita pada malam hari ini dengan pemahaman dan juga basic ilmu atau pengetahuan masing-masing. Saya berikan kesempatan pertama kepada Eman sebagai Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kota Kupang. Kepada Eman, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Ini juga membuktikan bahwa kami melaporkan apa yang telah kami perbuat, apa yang telah kami lakukan sebagai bentuk menjaga keutuhan, menjaga toleransi yang sudah dibangun dari pendahulu. Ini kami hanya meneruskan saja. Di hadapan orang tua kami sampaikan bahwa kami hanya meneruskan. Tetapi kami juga kecewa bahwa satu sisi kami sebagai generasi muda kami tidak mau dibenturkan dengan begini. Kami harus sampaikan bahwa kami yang tergabung ini bukan satu kelompok atau satu ras. Kami semua satu elemen yang sama dari berbagai ras yang sama, yang berbeda pula dari kepercayaan yang berbeda pula. Kami berbentuk yang ada di Kota Kupang Pemuda ini. Jadi kami punya keyakinan bahwa jangan hanya karena satu orang yang kemudian mencoba mencabik-cabik kembali apa yang pernah terjadi oleh di masa yang silam. Jadi kami juga mencoba untuk menjaga keutuhan ini. Itu satu sisi juga. Kami juga memaafkan saudara, tetapi kami tidak bisa membenarkan begitu apa yang telah diperbuat. Jadi biarkan hukum yang berbicara, karena kami sudah melaporkan. Dan kami tetap mengawal ini sampai benar-benar situasi ini benar-benar kembali. Itu terima kasih untuk semuanya. Saya juga sampaikan bahwa terima kasih untuk penyedia kegiatan ini, untuk Abang Rudi, terima kasih banyak, kepada Pak Prof, terima kasih banyak, kepada kakak advokat, terima kasih banyak karena memberi pemahaman baru. Dan kami tetap di jalur yang sama. Kami tetap menjaga kerukunan yang sama. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketua Komunikasi Pemuda Kota Kupang. Saya beri kesempatan berikut kepada Pak Indra untuk menyampaikan atau bisa mengelaborasi semua percakapan atau dialog interaktif kita pada malam hari ini dalam closing statement. Silakan Pak Indra.
Pak Indra, saya beri kesempatan terakhir untuk bisa mengelaborasi semua percakapan kita sedari tadi di dalam closing statement ini. Silakan, Pak Indra. Ya, baik. Baik, terima kasih. Bahwa suatu kesalahan, kekilafan itu sudah barang pasti setiap manusia sering mengalaminya. Tidak hanya karena perbuatan, karena suatu tindakan, tetapi karena juga kata-kata bisa juga melukai dan merugikan orang lain, sehingga kemudian sampai pada proses-proses yang diatur dalam hukum negara kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi bagi saya itu adalah sebuah keadaan yang memang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ya semua telah diatur oleh aspek hukum, telah diatur oleh aspek sosial dan aspek-aspek yang lain. Kemudian bagaimana kita kemudian mengatur pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Maka untuk penyelesaian perkara ini, atau persoalan ini, atau peristiwa ini, selain daripada proses hukum, ya, sampai kepada proses hukum litigasi, kita juga nanti bisa menempuh proses non-litigasi. Dan harapannya, proses litigasi, non-litigasi ini, melalui restoratif justice, bisa dilakukan di tingkat kepolisian. Dan saya menyarankan bahwa pihak penyelidik Halo, Pak Indra. Indra? Ya, minta maaf, mungkin ada gangguan teknis. Saya minta kepada para peserta untuk coba dengan kesadaran sendiri mematikan audio sehingga tidak mengganggu kelancaran diskusi kita pada malam hari ini. Saya konfirmasi sekali lagi, Pak Indra. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mungkin ada gangguan teknis, jaringan dan lain sebagainya yang dihadapi oleh Pak Indra, dialami oleh Pak Indra, sehingga saya menuju ke Pak Prof. Simon Sabunola untuk bisa menanggapi, mengelaborasi semua pikiran-pikiran, percakapan yang telah kita lalui beberapa waktu terakhir ini dalam closing statement-nya Pak Prof. Silakan, Pak Prof. Prof, audionya mati, Prof. Audionya mati. Ya, baik. Saya menyampaikan dua hal. Pertama, kepada rekan-rekan adik-adik kaum muda Kota Kupang, mudah-mudahan laporan ini dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan, tapi tidak untuk mencapai rasa kepuasan, ya, supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan baru lagi. Yang kedua, kita semua harus melihat bahwa jangan melihat bahwa kalau ke DPRD dilaporkan, artinya posisinya sebagai terlapor itu sama dengan teraniaya. Tidak. Beliau juga punya hak untuk nanti bisa membela diri di pengadilan, ya, belum tentu salah, ya. Jadi di sanalah tempat untuk membuktikan bahwa beliau bersalah atau tidak. Jadi tidak melihat langsung bahwa oh kalau beliau dilaporkan ke polisi berarti beliau teraniaya, sama sekali tidak.
Itu harus kita pegang bagi semua yang ikut di room ini. Yang kedua, kalau bahasa itu memang sifatnya tidak monolitik. Jadi kita harus berhati-hati siapa yang berbicara, kapan berbicara, di mana, dengan maksud apa. Nah, itu semua komponen berbahasa yang terlibat di dalam, sehingga kita tidak menggunakan bahasa itu monolitik. Di mana-mana tempat sama, kepada semua orang sama, dalam waktu yang berbeda sama, ya, itu tidak boleh. Jadi harus ada pilihan-pilihan yang tepat, ya, sesuai dengan konteksnya. Ya. Saya kira itu dengan harapan kita semua bahwa penyelesaian ini akan baik, damai, ya, sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan baru secara horizontal di masyarakat. Saya kira itu saja. Kata penutup saya, Pak Rudi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Prof atas closing statement-nya. Saya lihat Pak Indra sudah kembali lagi. Pak Indra saat tadi terputus. Saya beri kesempatan kembali ke Pak Indra untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran akhirnya. Silakan Pak Indra. Ya, tadi ada sedikit gangguan. Melanjutkan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang persoalan kita bisa menempuh penyelesaian secara non-litigasi, bahwa di tingkat kepolisian juga ada yang disebut dengan restoratif justice. Ya, kita harapkan bahwa muatan-muatan dari laporan itu sendiri juga tidak hanya kemudian diterima laporan, tetapi memang harus direspon, tidak dalam kapasitas bagaimana kita dengan alam pikir kita lalu menuduhkan bahwa memang dia sudah terbukti bersalah, karena itu sudah kewenangan hakim menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak nanti di pengadilan. Tetapi karena kondisi sosial, budaya kita, adat kita di Nusa Tenggara Timur, saya harus sampaikan bahwa NTT ini terkualifikasi atau tergolong kota budaya dan kota adat. Ya. Saya sepakat kemudian bahwa melalui restoratif justice ini, pihak penyelidik bisa menghadirkan tokoh-tokoh adat, ya, tokoh-tokoh budaya kita, bagaimana ini kemudian persoalan apabila memang dirasa bisa diselesaikan secara melalui proses restoratif justice atau penyelesaian perkara secara non-litigasi. Sehingga kemudian apa yang tadi dikhawatirkan bahwa jangan sampai kemudian kita menyelesaikan persoalan ini ya sampai putusan pengadilan, lalu di masa mendatang atau di masa kemudian akan ada persoalan yang baru lagi karena ada suatu rasa yang kemudian terjadi pergolakan di antara dua poin-poin tadi yang telah dihubung-hubungkan itu, baik karena agama maupun karena suku dan geografis. Nah, oleh karena itu teman-teman mahasiswa juga, dan saya pikir ini sudah menjadi perhatian publik, ya, sehingga tentu sudah barang pasti mengharapkan penyelesaian ya secara baik. Nah, tentu kita serahkan proses ini kepada proses hukum. Kalau mau kemudian menempuh jalur yang lebih baik lagi, ya nanti kita coba, ya, pihak kepolisian itu kita harapkan, kita coba, ya, maksudnya kita harapkan ya ini juga bisa diawali dengan penyelesaian perkara dengan secara restoratif justice. Nah, sehingga semuanya bisa terakomodir dengan baik dan terang benderang sesungguhnya ini titik persoalannya seperti apa. Jadi itu close statement dari saya, ya, semoga semuanya mendapatkan hak yang sama, tidak ada yang didiskriminasi lagi, dan di masa mendatang tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kota atau NTT itu adalah kota budaya dan kota adat istiadat yang sangat kental sekali. Karena saya juga adalah bagian dari NTT, sehingga saya sangat merindukan persoalan ini bisa diselesaikan secara baik. Jadi itu saya kembalikan kepada kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Indra. Apresiasi khusus buat Pak Indra dari jauh-jauh dari Nias, tetapi mengaku sebagai keturunan juga keturunan dari NTT. Pak Indra, terima kasih untuk kehadiran Pak Indra malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
kita tidak perlu membuat kesimpulan atau menarik kalau bisa ada juga benang merah dari persoalan ujaran kebencian yang dilontarkan oleh diduga Pak YSK Lodu, Ketua DPRD Kota Kupang. Kita memahami apa yang sudah disampaikan oleh para ahli kita pada malam hari ini, praktisi hukum kita yang sangat luar biasa Pak Indra Gaho sudah tampil dan menyampaikan sesungguhnya pendekatan penyelesaian masalah dari aspek hukum sudah sangat komprehensif dan sudah kita paham secara bersama-sama, dan juga pendekatan budaya yang disampaikan oleh Pak Prof. Simon Sabon, termasuk juga teman-teman aktivis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 10:30. Saya kembalikan diskusi kita pada malam hari ini ke host kita, Elizabeth Bawolo. Baik, jadi diskusi kita pada malam hari ini sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada wartawan Senitawan Channel, Pak Rudi Tokan, yang telah memimpin jalannya dialog interaktif kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada ketiga narasumber kita, Profesor Simon Sabon Ola SPD, MHum, kepada Advokat Indranas Gaho SH MKN, dan juga Emmanuel Setorangga yang telah membagikan ilmu dan juga pengetahuannya untuk kita semua pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada tokoh-tokoh hukum, politik, dan juga budaya yang tadi sempat menyampaikan tanggapan dan juga pernyataannya untuk dialog interaktif kita pada malam hari ini. Singkatnya, untuk seluruh partisipan pada dialog kita pada malam hari ini. Informasi untuk kita semua bahwa untuk dialog kita pada malam hari ini, jika ingin disaksikan kembali, seluruh partisipan bisa membukanya pada channel YouTube Senitawan. Baik, sebelum berakhirnya Zoom meeting kita pada malam hari ini, saya mengambil satu kutipan terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini yang berkata bahwa tidak ada yang terlahir dengan membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang, ataupun agamanya. Sehingga orang harus belajar untuk bisa membenci. Dan jika mereka bisa belajar membenci, maka mereka bisa diajari untuk mencintai. Baik, terima kasih. Saya Elizabeth Bawolo, mohon pamit undur diri. Selamat malam.